Halo beautiful people, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Andi Cahyo Jati di 0812 8596 1252. Nah, kali ini gue mau bahas sebuah mobil yang cukup keren juga nih guys. Ini ada yang namanya Ranger Wildtrak tahun 2025. Warnanya absolute black ya, warnanya hitam, sangat cantik. Nah, kita kebetulan lagi ada nih guys mobilnya di Ford Aka Mampang. Kalau mau lihat-lihat mobil ini, monggo datang aja ke sini, ke Ford Aka Mampang. Nah, yuk kita lanjut, kita bahas tentang mobil ini. Mobil ini adalah mobil double cabin Ranger, bisa dibilang almost on the top of the line-nya si Ranger di Indonesia tentunya, karena dia ini merupakan mobil double cabin Ranger yang dipergunakan untuk kerja ya, itu utamanya. Tapi buat gaya di jalan sih cocok. Untuk mesin, dia udah pakai mesin diesel 2000 cc atau lebih tepatnya di 1996 cc. Nah, untuk itu mesin diesel 2000 cc di turbo. Jadi untuk kekuatan yang dihasilkan tentunya horsepowernya di 210 HP dan juga untuk torsinya di 500 Nm ya. Bisa dilihat bahwa model C clamp untuk lampunya udah model C kanan kiri seperti ini, udah ada DRL-nya juga gitu ya. Udah pakai LED, dia udah performance LED juga. Jadi dimana si lampunya ini bisa otomatis guys untuk pengaturan levelingnya. Jadi bisa naik turun sendiri untuk si lampunya, tergantung kondisi jalanan yang dihadapi oleh si pengemudi seperti itu. Nah, ini juga udah ada cornering lights-nya, dimana kalau misalnya kita belok tentunya lampunya akan mengikuti arah dari belokan si setirnya itu sendiri seperti itu. Terus bisa dilihat nih grillnya guys. Kalau misalnya di beberapa Ford kita yang kita tahu, misalnya let's say di SUV kita Everest Titanium, ininya kan dia pasti menggunakan warna chrome ya. Sedangkan di sini dia itu pakai warna gunmetal nih guys. Jadi glossy paintnya itu glossy gunmetal ya, bisa dilihat di sini. Dan juga dia sama nih, lubang-lubangnya besar. Dia ada honeycomb, model honeycomb gitu lubang-lubang grillnya. Jadi gunanya untuk apa? Tentunya gunanya untuk membantu mendinginkan si mesin ketika kita berkendara. Misalnya ada udara masuk ya kan, ketika kita berkendara udara masuk, sehingga intake udaranya cukup banyak nih masuk dalam sini, membantu mendinginkan mesin dan keluar dari atas hoodnya. Pasti dari bagian sininya dia akan keluar untuk anginnya, dan juga dari samping-samping sini guys. Dari samping-samping itu udah ada lubang-lubangnya, sehingga itu udara itu bisa keluar dengan mudah gitu. Kalau misalnya dilihat juga untuk tampilan depannya tetap garang ya guys, karena Ford itu memang untuk apalagi untuk next generation-nya itu mengusung gaya yang sedikit American style, besar boxy tapi agak ada lekukannya sedikit gitu. Nah, lihat dari hoodnya juga bisa dilihat, ini juga ada lekukan-lekukannya sehingga bisa memecah angin ketika berkendara seperti itu. Apalagi berguna banget kalau misalnya dalam kecepatan yang tinggi, itu bisa banget digunakan di sini. Nah, Wildtrak juga sudah dilengkapi dengan kamera depan ya guys. Jadi kameranya ada posisinya ada di sebelah sini, ada di sini juga ya, sini, dan juga ada di posisi sebelah kanannya juga. Nah, dia udah ada lengkap kameranya. Untuk bagian depan ada 3 poin, dan juga di depan situ di bagian kaca juga ada kameranya juga untuk rain sensing atau juga untuk pre-collision juga gitu ya guys. Jadi udah cukup lengkap ya. Jadi untuk secara safety-nya udah dapet untuk menghindari pre-collision dan sebagainya gitu, tuh udah oke lah untuk mobil ini. Nah, juga kita bisa lihat di bagian samping sini ya guys.
Bisa dilihat bahwa ban yang digunakan juga cukup besar. Dia model ringnya itu pakai ring 20. Untuk bannya sendiri dia pakai 255/55 ring 20. Tuh, dia udah pakai ban Wrangler by Goodyear ya. Jadi untuk si kembangannya juga udah bisa digunakan untuk semi jalan jelek gitu ya. Tapi untuk penggunaan di jalan raya pada umumnya masih aman gitu. Jadi faktor kenyamanan, faktor luxury-nya juga masih dapat nih guys, karena si peleknya sendiri dia juga udah two-tone ya. Jadi bisa dilihat di sini peleknya udah ada warna silvernya di sini, tapi juga dibalut oleh warna hitam di tengah-tengahnya. Jadi kesan luxury-nya masih dapat ya, kesan sportnya masih dapat, dan juga penggunaannya bisa di medan apapun gitu. Terus ditambah lagi kalau misalnya dilihat di panjang dari mobil ini sekitar 5,3 meter guys, kurang lebih 5,37 lah, 5,37 meter untuk panjang mobil ini sendiri. Dengan wheelbase-nya dia itu kalau nggak salah ya di 3,2 berapa ya, saya lupa. Pokoknya intinya untuk wheelbase-nya sendiri dia juga udah cukup panjang. Artinya apa guys? Dengan wheelbase yang panjang tentunya mobil ini lebih stabil. Walaupun dia pakai chassisnya leather frame ya, tapi karena wheelbase-nya panjang sehingga dia bisa lebih napak dengan baik di jalanan gitu. Ground clearance-nya juga cukup tinggi di 22 sentian lah ya, 23 senti. Jadi lumayan nih ground clearance-nya nih, lumayan tinggi. Lewatin jalan-jalan yang jelek atau lewatin jalan yang berbatu itu aman banget pakai ini gitu. Jadi udah cukup banget pakai mobil ini untuk dipakai di segala medan. Dipakai di jalan aspal enak, dipakai jalan yang kurang bagus juga oke. Ya. Terus bisa dilihat juga di sini dia udah ada kameranya. Jadi di mobil ini kameranya itu sebenarnya 360 guys. 360 dalam arti depan ada, kanan kiri ada, dan belakang juga ada. Jadi untuk faktor safety, untuk faktor kenyamanan berkendara itu semuanya udah lengkap di sini. Dan ditambah lagi dia untuk spionnya udah ada turning lights-nya ya. Signal turning lights-nya udah ada sehingga masih bisa dilihat sama orang ketika kita mau berbelok atau kita lagi mau mungkin ada motor di samping kita. Nah itu motor masih bisa lihat nih bahwa kita mau belok gitu. Misalnya lagi berada di samping mobil ini gitu ya, seperti ini, dia masih bisa melihat ada turning lights-nya di sini guys gitu. Dan ditambah lagi ada warning untuk kalau misalnya ada mobil atau motor atau benda apapun yang terlalu mepet dengan mobil, ini ada signalnya di bagian si spionnya gitu ya. Untuk tinggi mobil ini sendiri di 1884 kalau salah ya, jadi 1884 atau 1,8 meter gitu. Jadi udah cukup tinggi. Dan kerennya lagi untuk one track itu satu-satunya double cabin yang pakai roof rail. Keren ya. Gak cuma dia pakai roof rail di bagian atas, kita bisa lihat di sini dia pakai sports bar ya. Jadi satu-satunya double cabin di Ford tentunya ya. Gue nggak bicara brand lain, tapi di Ford dia itu satu-satunya double cabin Ranger yang menggunakan sports bar, roof rail, dan juga bed railing. Jadi serba lengkap ya guys. Jadi kalau misalnya mau bawa barang atau apa, kita nggak ngikatnya di samping-samping kayak mobil-mobil brand lain ya, maksudnya yang notabene komersial banget gitu ya, yang ada ininya di samping-samping karoserinya seperti itu buat ngikut-ngikut talinya. Ini bisa di sini guys. Dan bahkan di dalam bednya sendiri itu ada hook di mana kita bisa naruh selipin tali-talinya gitu guys. Nanti kita bisa lihat nanti ya di bagian bedliner ya, kita lihat situ. Cuma yang pasti di mobil ini dia selain ada sports
sports bar, ada bed liner, dan juga roof rail. Ada colokan buat taruh kaki guys. Jadi kalau misalnya mau ngambil barang tuh tinggal masukin kaki aja guys, gini, dan kita bisa tinggal naik seperti itu. Enak, serba dipermudah dengan mobil ini. Dan ditambah lagi tampilannya jadi makin ganteng guys ya. Dan belakangnya juga udah ada blind spot reader ya guys. Jadi mobil ini memang panjangnya kan sekitar 5,3 5,4 lah ya bisa dibilang. Nah, dia tuh udah ada radar blind spotnya nih di bagian belakang gitu. Masuk di bagian belakang kita bisa lihat lampu yang digunakan di sini juga sudah LED ya guys. Jadi ini udah LED semua full ya. Dan di sini juga udah ada ada pijakan juga enak. Jadi nggak fully rata, tapi ini pijakan untuk bisa naik ke dalam mobil, dalam bak belakang tentunya. Jadi permudah, kecuali baknya ketika dibuka memang kita tidak bisa masuki dengan cara itu. Cuma secara tampilan dari si baknya, sih udah oke banget ya guys. Ini sangat kuat guys. Mau didudukin juga bisa, aman ya. Jadi udah apa ya? Mobil buat dipakai nongkrong tuh enak banget nih mobil. Misalnya mau naruh gelas juga udah ada tatakan gelasnya di sini, walaupun dia nggak terlalu dalam ya, tapi bisa naruh gelas di sini. Atau misalnya let's say kita bawa bir, kita taruh di sini sambil menikmati pemandangan guys. Gila enak banget pakai mobil ini. Itulah kerennya mobil double cabin tuh gitu. Selain dia dipergunakan untuk naruh barang-barang di dalam ya, bisa dilihat di sini untuk bed liner sendiri dia udah ada ya. Jadi udah nggak perlu lagi nambahin bed liner yang khusus kayak lapisan-lapisan plastik dan sebagainya itu yang di mobil-mobil kan biasanya mobil double cabin itu kan langsung besi ya. Tapi kalau di sini udah nggak perlu ditambahin lagi. Jadi udah ada bed linernya dan dia cukup lega. Bisa bawa kapasitas sekitar 3.000 kilo atau 3 ton. Ini hebatnya dari mobil double cabin kita. Nah, ditambah lagi di sini tuh ada lubang-lubang yang bisa dibuka nih guys. Maksudnya bukan bisa dicongkel ya, tapi kita dorong aja. Jadi ini gunanya buat apa? Ini buat naruh clamp, guys. Gunanya buat apa sih clamp itu? Tentunya buat mengikat seperti kayu atau apa gitu. Kalian melakukan pekerjaan memotong kayu atau misalnya mau ngelem kayu atau apa gitu, misalnya pakai clamp aja di sini. Jadi ini udah lubangnya bisa di-clamp di sini. Gitu. Taruh kayu di sini, potong, ya kan? Potong kayu di sini misalnya. Nah, mungkin kalian berpikir, wah, buat apaan ya motong-motong kayu gitu? Ya justru di luar negeri emang dipakai kadang-kadang untuk woodworking. Makanya mobil ini masuk dalam kategori mobil kerja. Nah, terus kalau misalnya kita lagi di luar, yang misalnya di luar gunung gitu, nggak ada colokan listrik, nggak ada apa, nggak ada sumber listrik, terus gimana caranya bisa buat motong kayu dan sebagainya? Apalagi pakai gergaji listrik misalnya. Tenang guys, di sini udah ada colokannya, bisa dilihat nanti ya. Nanti gua akan tunjukin bahwa mobil ini sudah dilengkapi dengan berbagai colokan sumber listrik, juga bisa digunakan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan outdoor work gitu ya. Misalnya kayak bawa kompor listrik atau bawa kulkas mungkin, atau pakai buat yang tadi gue bilang gergaji listrik. Udah aman banget pakai di mobil ini, tinggal jalan aja. Nah, jadi seperti itu ya guys, mobil ini mantap. Nah, seperti gue mention tadi di situ, yang ini itu adalah colokan listriknya ya guys. Jadi kalau misalnya mau mempergunakan colokan listrik itu udah aman banget. Ini gue buka ya. Nah, ini bisa dilihat di sini tuh colokan listriknya, bisa dilihat di manualnya ya nanti ya penggunaannya ya. Tapi kalau misalnya ini sih cuma buat tunjukin aja. Tuh colokan listriknya udah ada, udah aman banget, udah cukup lengkap. Dan di sini tuh ada hook yang tadi gue mention, bahwa di sini bisa buat ngikat-ngikat ya. Jadi udah ada point of hooks-nya. Bed liner seperti ini.
Kapasitas yang bisa dibawa itu sekitar 3.000 kilo atau 3 ton untuk mobil ini ya. Terus kalau untuk ukuran bedlinernya sendiri dia kurang lebih 1,5 kali 1,5, saya lupa deh, ini kayaknya 158 gitu ya, 1580-an mm untuk panjangnya. Untuk lebarnya sendiri sekitar 1560-an mm. Dan ini pintunya cukup berat ya guys, artinya build quality-nya dapat banget gitu dari si mobil ini. Nah, untuk kedalamannya sih sekitar 56 cm lah untuk kedalaman si boxnya ini sendiri. Itu yuk kita lanjutkan masuk ke dalam aja ya. Secara tampilan dalam Wildtrak itu seperti ini ya guys, tuh sangat bagus ya, cantik. Bisa dilihat di sini dia pakai 12,1 inch untuk head unit displaynya, dan kemudian untuk setirnya dia udah dilapisi oleh kulit dan dengan aksen kuning di dalamnya. Udah ada fitur ADAS-nya juga udah lengkap ya, pencetan-pencetannya di sebelah sini. Dan di sebelah sini itu adalah untuk pengaturan MID-nya. Nah, di bagian bawah itu untuk multimedia-nya. Bagian dalamnya seperti ini ya guys. Kursinya juga udah pakai kulit. Dan ada Wildtrak-nya. Ini bordirannya cukup bagus ya untuk di kursinya. Nah, kalau disadari di dalam sini juga berasa banget kedapnya ya guys. Kedapnya kurang lebih 80% lah. Suara-suara dari luar itu nggak terlalu terdengar. Buat taruh kacamatanya di sini ada lengkap. Ya, ini juga udah ada glove box ya, model atas gini, dan juga yang model bawahnya. Tapi sayangnya belum soft opening. Tapi lumayan dalam ya. Di sini ada wireless padnya ya, buat naruh handphone untuk ngecharge kalau yang punya wireless charging. Dan di sini ada colokan USB-A, USB-C, tempat naruh handphone juga bisa, atau taruh kartu e-money misalnya, seperti itu ya. Ini juga ada tempat buat naruh minuman di sini. Dan dia shifternya modelnya seperti ini. Agak beda ya sama Raptor gitu-gitu, emang beda dia. Nah, ini untuk pengaturan untuk mode berkendaranya. Diputar. Pencetan untuk 4x2 nya yang high, 4x4 yang high, dan 4x4 yang low. Juga ada mode untuk masuk ke 4x4 juga bisa di sini. Ya, ini ada pencetannya juga di sini, traction control off, dan ini juga untuk sensor parkingnya. Ini power window-nya sudah one touch down and up ya. Nah, kalau masuk ke bagian sininya, ininya dia soft touch, di sininya soft touch, ada aksennya di sini.
mirip dengan apa namanya, si Raptor juga sama kurang lebih. Ininya sini soft touch. Nah, kegunaannya apa sih kalau ininya soft touch kayak gini? Jadi kalau mau naruh tangan guys, enak banget guys. Tuh, taruh tangan di sini ya kan, dan di depan juga ada pegangan ya. Tuh, enak banget, pegangannya ada 2 di sini dan juga di atas gitu. Seru guys, maksudnya mobilnya cukup bagus ya. Ini ya kalau dibilang mobil impian saya sih, Ranger Wildtrak. Yuk kita lanjut keluar. Untuk tempat duduk di belakang pun dikasih headrest yang terpisah ya. Ada 3 headrest, jadi pengaturan untuk si headrestnya udah enak banget, udah nyaman. Ini yang saya bilang tadi, bahwa di mobil double cabin itu duduknya tuh tetap masih nyaman guys. Dia tuh nggak terlalu tegak banget, tapi nggak semiring mobil-mobil pada umumnya atau di mobil SUV gitu. Karena memang untuk double cabin tuh rata-rata biasanya mobilnya tempat duduknya agak tegak gitu. Nah, ditambah lagi sini untuk seat beltnya aja udah 3 point semua ya. Yang ini 3 point, yang di situ juga 3 point, yang untuk di tengah dan di kiri juga 3 point. Betul. Nah, ini bagian belakang ini bisa bisa dia buka seperti ini ya. Bedanya kalau untuk di Ranger Raptor, di tengah sini ada subwoofernya, yang di sini nggak ada. Nah, cuma seperti ini bentukannya bagian belakangnya. Dan dia juga udah ada ada Isofix buat buat bawa car seat, baby car seat itu. Nah, di bagian tengah ini juga bisa diangkat ya kalau gue bisa kuat. Nah, oke. Itu ada ininya, ada hooknya. Nah, ini ada hooknya ini buat disangkutin di headrest ini gitu. Nah, ini bisa dibuka. Nah, ada tempat penyimpanannya guys, buat toolkit ya kan, buat naro barang-barang tuh bisa di sini. Jadi apa ya, bisa dibilang utility banget gitu mobil ini. Bisa menyediakan tempat-tempat buat naro barang. Jadi makanya kenapa mobil-mobil ini digunakan untuk mobil kerja itu, selain yang ada di Badliner yang nanti kita akan bahas. Oke, nah di bawah sini ini ada colokan model rumahan tuh. Kalau misalnya melihat tuh, ada colokan listrik model rumahan dan juga ada USB-C, USB-A di bagian belakang. Ini untuk kisi-kisi AC-nya seperti ini ya. Dan cukup lega ya di bawahnya, bagian bawah buat naruh kaki. Maksudnya untuk penumpang, misalnya kaki saya bisa selonjoran seperti ini, jadi duduk saya nyaman sekali. Dengan begitu ya, sejengkal masih bisa dapat. Dengan posisi nyetir untuk tinggi badan 170 di depan dan saya 185 di belakang, masih nyaman banget. Nah, ditambah lagi ini guys, si head space saya itu kurang lebih sekepal setengah lah, sekepal tangan saya setengah. Jadi segini tambah mungkin segini nih, tuh lumayan guys. Jadi masih lumayan tinggi ya. Untuk mobilnya kan dia tingginya di 185 kalau nggak salah. Jadi 188 cm, mobil ini cukup tinggi sehingga ruang kabinnya jadinya berasa luas. Begitulah kalau duduk di dalam mobil double cabin Wildtrak ini. Kenyamanan luar biasa, udah enak semua. Interiornya juga hitam, tuh bisa dilihat ya, interiornya warnanya hitam semua, jadi fully black semua dan dikasih aksen jahitan kuning ini gitu.
Keren. Iya, jadi ini posisi di belakang duduknya seperti ini ya guys. Udah ada pegangannya juga untuk di kursi tengahnya bisa dibuka ya. Tuh, ini bisa dibuka tutup gini. Dia juga udah ada tempat buat penyimpanan minumannya di tengah. Dan ini nih kerennya nih. Ini mungkin nggak terlalu terlihat ya, tapi ini ada bahan karet yang melapisi gitu. Jadi minuman itu ya, ini jadi kayak agak karet-karet gitu. Jadi minuman itu diharapkan mungkin nggak gampang tergelincir lah. Biasanya kan rata-rata cup holder seperti ini kan dalamnya plastik ya. Nah, ini ada lapisan karetnya. Satu, mungkin kalau misalnya minuman dingin kan biasanya berair ya biasanya. Nah, mungkin buat dibersihinnya lebih gampang, lebih mudah gitu. Jadi ini bisa bersihkan dengan mudah lah gitu, dan nggak masuk ke dalam sambungan plastiknya lah, gitulah kasarnya. Nah, terus yang kedua, dia mungkin untuk kenapa dilapisin karet ya itu biar bisa menggenggam si gelasnya dengan baik gitu. Jadi nggak licin lah kasarnya gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini pegangannya tuh kalau misalnya duduk di belakang seperti ini, dengan posisi duduk tadi si Gibran di depan dengan tinggi 170, saya masih ada sekepal lebih nih tuh, sekepal lebih, 2 kepal kayaknya sih bisa ya. Tinggi saya 185 by the way. Posisinya nyaman banget walaupun untuk mobil double cabin tuh. Nah, terus kemudian selain ini kursinya juga nyaman, dia udah bahan kulit ya, sama seperti yang di depan. Untuk di belakang ada kisi-kisi AC. Untuk pintu belakang juga sama ya seperti depan, tapi bedanya di sini dia masih hard touch, ininya sudah soft touch. Di sini juga ada soft touch. Jadi kembali, walaupun duduk di belakang tetap nyaman naruh tangan. Misal duduk taruh tangan di sini itu nyaman banget. Dan ditambah lagi di bagian belakang tuh cukup luas ya guys. Untuk mobil double cabin dia luas ya guys. Maksudnya untuk duduk di belakang pun masih nyaman. Ini tadi posisi duduk gue di depan. Nih kalau gue duduk di belakang lega guys. Tuh. Lega banget. Masih ada ya sejengkal lebih tuh. Ya enggak sih, sejengkal lah. Tuh. Masih lumayan lega. Oke banget. Duduk di dalam wall track ini. Posisi duduknya juga dibilang tegak-tegak banget sih enggak ya, karena memang untuk posisi di mobil double cabin Ranger itu dia emang slightly sedikit lebih miring untuk dudukan di belakangnya, jadi nggak tegak gitu, nggak kayak duduk di kursi ekonomi kereta misalnya ya. Nah, dia tuh agak sedikit slightly memiring gitu guys. Jadi posisinya untuk jarak jauh, untuk lama itu enak banget. Apakah kita udah lihat interiornya dalamnya seperti apa? Kurang lebih gue tingginya di 185, rasanya juga seperti itu ya guys. Jadi di dalam tuh berasa banget jadi di dalam tuh berasa banget luas gitu. Karena balik lagi, karena tadi wheelbase-nya dia cukup panjang dan juga mobil ini cukup lebar ya, sekitar 2,2 meter. Untuk si lebar mobil ini nggak termasuk spion ya guys. Jadi dia lebar sendiri sekitar 2,2 meter. Jadi itulah kenapa rasa di dalam mobil ini berasa lega, untuk apalagi untuk ukuran tinggi gua cukup lega gitu. Nah, jadi mungkin lupa mention juga bahwa mobil ini menggunakan suspensi bagian depannya sih pakai double wishbone spring coil. Tapi untuk yang belakangnya sayangnya mobil ini masih menggunakan lift suspension ya. Jadi kenapa pakai lift suspension ya, balik lagi seperti kategori tadi Ranger sendiri itu kan memang diperuntukkan untuk mobil kerja. Jadi untuk dari mobil base
sampai tingkatan wall track ya, ada 4 tadi, base, XL, XLT, dan wall track. Itu semua pergunaannya untuk mobil kerja, makanya masih pakai lift suspension. Nah, kelebihannya apa pakai lift suspension? Kelebihannya tentunya dia bisa menampung berat beban sampai 3000 kg atau 3 ton. Jadi kalian pakai mobil ini benar-benar buat bawa-bawa barang banyak yang berat-berat masih aman, karena dia bisa bawa kurang lebih 3 ton. Luar biasa gitu. Nah, kalau rasa berkendaranya seperti apa? Maksudnya kan pasti ada yang mention double cabin itu, kalau pakai, apalagi ya pakai lift suspension, bagian belakangnya pasti nggak enak kalau nggak ada beban. Betul, memang benar. Kalau misalnya memang nggak ada beban, itu pasti akan berasa bedanya dengan kalau kita taruh beban di atas si mobil ini sendiri. Misalnya ketika dalam kecepatan tinggi di jalan tol gitu ya, dengan beban atau tanpa beban itu akan ada perbedaan signifikan gitu. Cuma di mobil ini sudah ada yang namanya rollover mitigation dan juga anti roll barnya, sehingga rasa berkendaranya juga cukup nyaman gitu guys. Jadi nggak usah khawatir akan berasa mungkin limbung atau apa gitu ya, karena ya itu tadi kita udah memikirkan safety-nya dengan adanya rollover mitigation itu sendiri gitu. Jadi dengan tenaga yang cukup besar, sekitar 500 Nm untuk torsinya, 210 horsepower, ini udah luar biasa banget mobil ini. Jadi gitu aja dulu, thank you banget yang udah nonton. Gua Andi, kalau misalnya mau menghubungi gua bisa di nomor telepon di bawah ini di 0812 8596 1252, atau mau nanya-nanya tentang program apa yang kita lagi ada di sini di Ford, boleh banget DM aja, WhatsApp aja ya, datang aja main ke Ford AK Mampang, karena kita selalu ada di sini dari hari Senin sampai hari Minggu, kita tetap buka. Jadi kalau misalnya mau datang, mau cobain, mau lihat-lihat mobil kita, mau test drive, nah kebetulan kalau untuk test drive kita hanya menyediakan untuk SUV kami, yaitu Everest Titanium. Tapi kalau misalnya mau lihat-lihat mobil kita Ford, ya puji Tuhan di sini lumayan lengkap. Jadi kebetulan kita lagi ada Walltrack VIN 2025 warna Absolute Black. Nah, harganya berapa nih guys? Kalau ada yang penasaran, harganya cukup murah guys, cuma 860 juta aja. 860 juta, bukannya harganya dulu 826 ya? Betul, harga yang dulu memang kita pakai harga 826 juta, tapi sekarang jadi 860 juta. Kenapa? Karena kita ada program yang namanya ISP, di mana service dan juga spare part untuk maintenance-nya ya sesuai dengan buku yang ada di buku garansi yang Bapak Ibu nanti beli itu ya. Nah, itu kita sediakan secara free selama 3 tahun atau 60.000. Jadi selain garansi mesin 3 tahun 100.000, ya kita menyediakan free jasa service dan juga spare part maintenance-nya sesuai dengan regulasi yang ada di buku service, itu selama 3 tahun atau 60.000. So gitu aja dulu guys dari gua, thank you banget yang udah nonton. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, monggo DM aja ke WhatsApp gua langsung, atau DM di sini juga boleh ya. Jadi gitu aja dulu, thank you very much, so see you in the next video, bye bye.